pejabat-pejabat pemerintah yang manapun saja, jangan kau enak-enakan bergelimang dengan duit rakyat sedangkan kau tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Ini ada hadisnya, man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, apa jadi lurah, apa jadi camat, apa jadi bupati, apa jadi pemimpin apapun, termasuk organisasi, siapapun yang Allah jadikan pemimpin untuk memimpin suatu rakyat, golongan, yamutu, kemudian pemimpin itu mati, yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi, ketika pemimpin itu mati dia sedang berkhianat kepada rakyatnya. Pemimpin yang semacam itu haram masuk surga. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, mau pakai mobil haram, rumah haram, baju haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, maka korupsi akan tumbuh subur walaupun 100 KPK didirikan. Bagaimana? Ini benar apa? Pak Sukron keras. Yang keras itu bukan saya, yang keras pengeras suaranya. Saya bisa bicara pelan-pelan, cuman saudara nggak dengar. Misalnya saudara-saudara, mari kita ikuti syariat Islam, bisa. Tapi tidak jelas kapan korupsi akan hilang, kapan kejahatan ekonomi akan hilang, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram. Selama bangsa Indonesia dan pejabat pemerintahnya masih mau makan haram, mimpi korupsi itu akan berakhir, korupsi akan subur di Indonesia selama pejabatnya dan rakyatnya dan ulamanya masih mau makan barang haram. Bagaimana? Mantap? Lah iya, Islam memberikan petunjuk dalam berekonomi, Islam memberikan petunjuk dalam politik. Siapa bilang Al-Quran tidak bicara politik? Orang yang tidak pernah baca Quran itu, siapapun yang dengar pidato saya merasa tersinggung, persilakan datang ke rumah saya. Saya kasih satu pikul ayat-ayat politik, saya kasih satu pikul hadis-hadis politik. Siapa bilang? Kita kenal kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana itu? Semua bicara, pejabat pemerintah semua bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera di bawah ampunan Allah. Islam bicara soal politik. Maka kalau seandainya politik itu ikuti petunjuk Quran utuh dan petunjuk sunnah, insya Allah politik jujur, politik sehat. Baca kitab-kitab itu. Imam Mawardi dalam kitabnya mendirikan negara itu wajib aklan wa syar'an. Baik secara hukum akal, negara itu wajib adanya. Apalagi dari segi syariat Islam. Dari segi akal, satu bangsa yang tidak ada negaranya, tidak ada pemimpinnya, apa yang akan terjadi pada bangsa yang tidak punya pemimpin itu? Mesti arogan, barbar. Maka secara akal sehat, setiap satu kelompok manusia wajib ada pemimpinnya. Ya kalau dulu masih sederhana, qabilah, sekarang sudah menjadi negara. Ini diatur oleh Islam. Secara syar'an Rasul menjadi uswatun hasanah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah membuat negara Madinah yang waktu itu Rasulullah menghadapi semua bangsa bermacam-macam suku dan agama,
yang namanya Bani Khosraj, Bani Aus, itu api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Tapi dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdiri waktu itu penduduk Madinah, agama Kristen ada, agama Yahudi ada, penyembah berhala ada, dengan piagam Madinahnya yang dibikin perjanjian Rasulullah, maka terjadilah hidup yang rukun antar umat beragama. Jadi kalau kita ingin menjadi rukun atau umat beragama, persilakan baca piagam Madinah, praktekkan di Indonesia. Insya Allah saya jamin akan hidup rukun. Dan ini sudah dibuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum penyembah berhala bersama dengan umat Islam menciptakan satu negara Madinah. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu melanjutkan pemerintahan yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang? Alhamdulillah, Al-Quran tidak menentukan bentuknya negara. Apakah bentuk negara kerajaan? Apakah berbentuk khalifah? Apa bentuk kesultanan? Apa berbentuk republik? Allah tidak menentukan, tergantung pada dinamikanya umatnya. Mau sistem kerajaan, Quran menyatakan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kerajaan. Mau bentuk khalifah, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Membentuk kesultanan, Rabbi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk republik, persilakan. Seperti Indonesia, wa amrum syura bainahum. Mau bentuk republik, persilakan. Mau berbentuk kerajaan, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Mau berbentuk apa lagi? Kesultanan, mau berbentuk khalifah, persilakan. Tergantung dinamika daripada bangsa itu. Prinsip, apapun bentuk negaramu, substansinya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau kerajaan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk kesultanan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk khilafah, laksanakan perintah Allah, jauhi perintah Allah. Mau bentuk republik, persilakan, laksanakan perintah Allah, jauhilah. Apapun bentuk negaramu, substansinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Alhamdulillah, luasnya Islam itu. Apapun bentuk negaranya. Mau kayak Saudi Arabia, kerajaan, persilakan. Asal perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan, kayak Brunei, kayak Malaysia, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Itu bentuk-bentuk negara aja. Yang namanya khalifah, yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya raja, itu cuma nama. Hakikatnya pemimpin negara. Subhanallah, indah peradaban Islam dalam politik ini. Kemudian ada apa? Prinsipnya, pilar-pilar di dalam bernegara. Saya baca ketika Umar ibn Abdul Aziz mengatakan satu revolusi politik. Pertama kali mengadakan revolusi politik itu Umar ibn Abdul Aziz. Karena hebatnya dia, di antara ulama ada yang menyebut khalifah kelima. Itu tidak, khalifah cuma 4. Karena baiknya Umar bin Abdul Aziz, dia mengadakan perubahan total di dalam bernegara. Dibikin pilar-pilar bernegara. Pilar pertama bernegara itu menurut Umar bin Abdul Aziz musyawarah. Raja, presiden, sultan, apa lagi, khalifah, yang penting musyawarah. Yang penting musyawarah. Jangan ada diktator,
semuanya dikerjakan dengan musyawarah. Bentuk negaranya kerajaan, yang penting musyawarah. Bentuk negaranya republik, yang penting musyawarah. Bentuk negaranya khalifah, yang penting musyawarah. Bentuk negaranya kesultanan, yang penting musyawarah. Prinsip, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Musyawarah menjadi pilar pertama menurut kitab yang saya baca dari Umar ibn Abdul Aziz. Yang kedua, mengangkat pejabat. Angkat pejabat yang ahlinya, yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR. Tapi pilihlah manusia-manusia yang profesional. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kepada kalian berikan jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Berikan sama ahlinya. Siapa bilang Islam tidak bicara soal politik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis politiknya, idza du'iatil amanatu fantadrisa. Apabila amanah kepercayaan di suatu bangsa, suatu negara hilang, rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya, pemimpinnya tidak percaya pada rakyatnya, pejabat dengan pejabat saling curiga mencurigai, sudah tidak ada amanah. Idza du'iatil amanatu fantadrisa. Apabila telah hilang kepercayaan ini, tunggulah hancurnya negara itu. Lalu Rasul ditanya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Nah, ini semua ustadz hafal, yakin hafal buntutnya, ya. Hafal semua insya Allah. Tapi tidak dari batangnya tadi. Nah, saya dari batangnya. Apa kata Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ana. Hafal semua kan? Supaya hafal dari pangkalnya. Nah, Rasulullah bersabda, idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah sudah hilang dalam satu negara, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atu ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Idza wusidal amru ila wairi ahli fantadirisa. Kalau sesuatu jabatan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Siapa bilang tidak bicara negara? Subhanallah. Pertama kali musyawarah, kedua memilih pejabat-pejabat yang benar. Berikan jabatan itu kepada ahlinya. Bukan karena senang mengkasihkan pejabat, karena hadiah. Ketika pemilihan umum menjadi tim suksesnya, dikasih hadiah menteri. Itu tidak benar. Serahkan jabatan kepada ahlinya, bukan karena senang atau tidak senang. Kepada ahlinya. Itu Al-Quran. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apakah ini bukan ayat politik? Hai kaum sekuler. Ya, saya alamatkan kepada kaum sekuler biar ketemu saya. Biar musyawarah dengan saya. Saya tunjukkan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau ketetapkan hukum, kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Sampai Allah memesan, la yajrimannakum sa'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian engkau pada satu kelompok, jangan karena kebencian engkau pada satu golongan sehingga engkau mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Karena tidak senang, biar tidak salah masuk penjara. Karena tidak senang, karena senang biar korupsi dilindungi. Disinilah hancurnya negara. Bicara Al-Quran. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum,
di antara kamu, tetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. La yajrimannakum sa'nanu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian kau kepada satu kaum lalu mendorong engkau untuk berbuat tidak adil karena benci atau karena senang. Kedua-duanya tidak benar. Ini Al-Quran. Kemudian dibuktikan oleh Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang perempuan dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan, nyolong. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Datanglah Zaid bin Thabit menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang nyolong orang perempuan itu anaknya orang gede, anaknya bangsawan. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar ucapan Zaid bin Thabit ini, apa Rasulullah bersabda? Berdiri Rasulullah. Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mudah-mudahan hadis ini didengar oleh Pak Kapolri, didengar oleh Kejaksaan Agung, didengar oleh Mahkamah Agung. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka. Usama bukan Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Apa hancurnya bangsa ini? Idza saraka fihim asyarifu tarokuha. Kalau yang nyolong orang gede, orang yang mulia, dia biarkan. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul khat. Tapi kalau yang nyolong maling ayam rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling kecil. Halo, koruptor-koruptor kadang-kadang dipelihara di hotel-hotel. Apa ini dia bicara soal negara? Islam bicara soal negara. Supaya semuanya itu adil, jangan tebang pilih. Maka yang meletakkan manusia depan hukum ini, saya nyatakan dengan jujur, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Asia. Yang meletakkan manusia depan hukum itu sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bersumpah, jangan ngantuk lah ya. Kalau ngantuk nanti besok lalu salah menangkapnya. Dikira Fatimah nyolong. Pidato, saya itu semalam pidato, Fatimah nyolong katanya. Karena yang ngantuk. Jangan ngantuk dulu. Siap? Jangan ngantuk. Wa imallah. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot lakototu ya. Demi Allah, seandainya anak saya, seandainya ya, nanti besok saya mau lutan, apa pidatonya? Fatimah nyolong, kan rusak ini besok. Wallahiullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqatu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah, subhanallah. Ini nabimu yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor dari Rusia. Rasulullah, baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa itu tidak bicara politik? Pilar yang tadi, pilar pertama musyawarah ya. Pilar kedua meletakkan jabatan, pejabat-pejabat yang benar dalam Islam itu, dalam Al-Quran, antu'adul ila ahliya. Yang keempat, hukum, tegakkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Yang kelima, wah kalau ini dilaksanakan betul hebat ya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, alladzina
makkannahum fil ardi. Orang yang dikasih tempat oleh Allah di bumi ini punya kedudukan dan jabatan, mempunyai jadi ketua RT, ketua RW, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi DPR. Ini orang-orang alladzina immakkannahum fil ardi. Semuanya orang yang punya kedudukan, hendaknya dia tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat-pejabat polisinya, tentaranya amar ma'ruf nahi mungkar, baru terjudut baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun wafur kalau di antara pejabat pemerintahnya yang jual narkoba? Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun wafur kalau pejabatnya yang membekengin perjudian, membekengin perzinaan, membekengin minum-minuman keras? Hancurlah negara ini. Ini konsep Islam. Karena ini tahun politik, saya bicara politik, tapi politik Islam. Bagaimana negara dalam Islam itu, apa pilar-pilarnya untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun wafur ini? Kalau seandainya orang tahu tanggung jawab pemimpin, insya Allah tidak ada yang mau jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% ayat politik, betul kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Besarnya dan jayanya Islam ini karena diperjuangkan dengan pengorbanan-pengorbanan para sahabat, pengorbanan-pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pengorbanan hartanya, terutama pengorbanan jiwanya. Inilah sebab Islam jadi besar, karena pengorbanan. Oleh sebab itu selalu saja supaya umat Islam seluruhnya, mari cinta berkorban. Semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah siap berkorban untuk Islam. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang damai, bukan negara perang. Kita cukup berkorban harta. Setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat harus siap untuk membiayai Islam, mengorbankan hartanya untuk Islam. Kalau setiap umat Islam berpikir saya wajib membiayai Islam, insya Allah Islam itu akan jaya di negara ini. Tidak menjadi pengemis-pengemis, proposal-proposal. Cukup Islam mandiri. Kalau seandainya setiap orang Islam menyatakan saya wajib membiayai Islam, sisihkan sebagian hartanya untuk nanti di kuburan. Masjid, masuk masjid, siap untuk membiayai masjid. Masuk pesantren, siap untuk membiayai pesantren. Masuk majelis taklim, siap untuk membiayai majelis taklim. Masuk masjid zikir, siap untuk membiayai majelis zikir. Insya Allah majelis zikir hidup, yasinan hidup, pesantren hidup, majelis taklim hidup, masjid hidup. Ini yang saya minta kepada orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya wajib membiayai Islam untuk menghidupkan Islam.
Ini yang saya minta sekarang ini. Ada peribahasa Arab jahiliyah, ya, tapi saya ambil ada manfaatnya juga. Al-mathal fil jahiliyah jawe kalbaka yadbaka, jawe kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu baru anjing itu nurut sama kamu. Jangan sampai umat Islam termasuk para ulamanya jangan menjadi anjing-anjing lapar. Kalau menjadi anjing lapar, engkau hanya taat kepada yang punya roti. Syukur kalau yang punya roti itu orang beriman. Kalau yang punya roti bukan orang yang beriman, apa yang terjadi? Oleh sebab itu saya gerakkan, mari setiap yang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya wajib membina Islam. Ibu-ibu yang belanja setiap pagi ada lebih duitnya, simpen. Hari Jumat pagi ada 35.000, 20.000-nya titipkan ke masjid, 15.000-nya untuk majelis taklim. Majelis taklim hidup, masjid hidup. Bapak-bapak, mari kita berkorban. Kalau bapak masuk masjid membawa duit 2.000 dimasukkan teropon masjid, maaf, jangan kau berkata sudah berkorban. Itu menghina agamanya secara tidak langsung. Menghina agamamu, dihina. Masa mau masuk surga 2.000 rupiah? Pergi ke Ragunan lihat monyet berapa? Pergi ke Ragunan lihat monyet 20.000. Ke masjid saudara masukkan duit 2.000, itu penghinaan terhadap agamamu, menghina agamanya. Dikasih anaknya saja 2.000 kagak mau, karena anaknya kagak mau dikasih masjid yang mau. Subhanallah, subhanallah. Saya tidak minta duitmu yang di bank, tidak. Setiap Jumat kita mendengar inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'itul hadidu alal mimbar fala yatakallam adum faman yatakallam faqad lawa faman lawa fala jum'atalah. Kalau kau ingin menjadi orang mulia, muliakan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian menjadi orang yang berharga, hargailah apa yang dihargai oleh Allah. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Saya minta pada seluruh umat Islam se-Indonesia, hari Jumat tolong berhenti merokok. Berhenti merokok aja. Rokoknya kasihkan, uang rokoknya kasihkan masjid. Masa merokok saja berhenti hari Jumat kagak mau? Saya tidak minta duitnya yang di lemarinya. Hari Jumat yang merokok berhenti merokok. Niat ini hari dimuliakan oleh Allah, saya muliakan, saya berhenti merokok hari Jumat. Uang rokoknya kasih masjid. Insya Allah masjid se-Indonesia jaya. Umat Islam tidak jadi pengemis, tukang minta-minta ke kantor-kantor. 55 tahun sudahlah, nggak perlu pakai gelang emas, nggak nama cantik. 55, 60 tahun. Ya mudah-mudahan sama-sama panjang umur ya. Kalau ternyata perempuannya mati duluan umur 55, suaminya umur 60 tahun,
kira-kira masih kawin lagi nggak kira-kira? Masih kawin apa tidak? Hei, jawab laki-laki. Begitu kawin, subhanallah, dibuka lemarinya, gelangnya dipakaikan sama istri yang muda, kalungnya dipakaikan sama istri yang muda. Yakin ibu-ibu semacam itu nanti kau akan gigit jari di liang kubur. Mengapa tidak saya berikan kepada pesantren yang dipimpin oleh Kiai Amir Hamzah? Mengapa saya tidak berikan kepada masjid yang ada di Mampang ini? Mengapa tidak saya berikan ke majelis taklim, sehingga majelis taklim subur, majelis taklim makmur, semuanya mandiri, membiayai dirinya sendiri, supaya umat Islam gagah di depan bangsa ini, tidak menjadi umat yang hina. Ini saya gerakkan supaya kita berani berkorban. Kita peringatin Maulid tentu dengan berkorban. Kiai-kiai yang berdakwah setiap minggu penuh, tolong 1 amplop untuk Islam. Jangan orang aja yang disuruh, ya. Kiai Amir kalau pidato 1 minggu penuh, ambil 1 amplop untuk Islam. Kalau semuanya bergerak seperti itu, ini depan saya ini kan bangsa tukang ceramah semua ini. Diundang tiap orang malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Giliran ceramah malam Jumat untuk Islam. Saudara jadi dokter, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi dokter, persilakan. Hari Senin praktek untuk dirinya, hari Selasa untuk dirinya, hari Rebo untuk dirinya, hari Kamis untuk dirinya, praktek hari Jumat berapapun dapatnya untuk Islam. Kalau Islam berbuat semacam ini, saudara, sudah menjadi umat yang mulia di hadapan manusia. Ini yang selalu saya anjurkan, pengorbanan. Malam ini kita memperingati Maulid Rasulullah SAW, tentu dengan pengorbanan. Saya tahu, dan untuk Maulid itu kadang-kadang saya tidak berhitung. Kadang-kadang datang ke rumah saya mau 20.000, semuanya makan 20.000, habis berapa puluh juta untuk Rasulullah, untuk memperingati kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan yang sedemikian itu kalian bergembira. Malam ini kita kumpul bergembira membaca Maulid Rasul dengan syair-syairnya yang indah. Kita baca, kita bergembira malam ini. Bergembira karena apa? Bifadlillah. Tidak ada keutamaan Allah yang melebihi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia Allah terbesar, merupakan rahmat Allah yang terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kaum Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Saya kembalikan makna rahmatan lil alamin kepada tafsir-tafsir yang saya baca. Rahmatan lil alamin itu artinya Rasul diutus kepada semua umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya cuma diutus pada kaumnya. Nabi tidak. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja.
nabinya semua umat manusia sedunia. Ini rahmatan lil alamin namanya. Tafsir yang saya baca. Tafsir yang sekarang lain lagi. Tafsir sekarang membaca hari Natal jaga gereja. Mengapa gereja dijaga? Rahmatan lil alamin. Ada yang menafsirkan begitu. Tahun baru Cina kita jaga kelenteng Cina. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Lama-lama nanti tempat penjudian kita jaga, biar yang berjudi tenang, aman. Islam rahmatan lil alamin. Lama-lama tempat pelacuran dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa dijaga? Supaya yang berzina tenang, aman. Rahmatan lil alamin. Maaf, rahmatan lil alamin itu artinya Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Kebalikan nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya. Ini yang saya paham dalam kitab-kitab tafsir. Tidak ada dalam tafsir manapun anak muda kalau hari Natal suruh jaga gereja, itu nggak ada kok. Ada? Tolong carikan tafsirnya, kasih saya. Lah dengan alasan rahmatan lil alamin. Subhanallah, subhanallah. Saya tegaskan, rahmatan lil alamin ini Rasulullah diutus kepada semua bangsa, semua manusia. Menjadi rahmat kepada Eropa, menjadi rahmat ke Amerika, menjadi rahmat kepada Cina, jadi rahmat Indonesia bagi mereka yang mengikuti agamanya Rasulullah. Itulah yang dapat rahmat seluruh dunia. Rahmat ini, maka saya katakan Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja, nabinya seluruh umat manusia sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tafsir yang saya baca. Yang tidak tahu kayak Mustafa ya, dapat tafsir lain. Nabi bukan nabi. Ya, saya nggak tahu ya, kalau dapat ya persilakan. Ini yang saya kaji. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama satu. Ada orang yang bertanya, katanya Allah tuh Maha Esa satu, kok menurunkan agama banyak? Tidak ada Allah menurunkan agama banyak itu. Agama yang diturunkan oleh Allah adalah agama Islam. Agama Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Jadi kalau sudah ditanya siapa yang membangun Islam, yang membangun Islam 25 Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu penyempurna, finishing daripada agama Allah. Agama Islam diturunkan mulai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam agamanya Islam, tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh membawa Islam. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Ibrahim, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim membawa Islam, mengajak umatnya beriman kepada sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa agamanya seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa. Nabi Isa menurut Al-Quran mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud
kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, sebagai nabi terakhir. Nabi tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad seruannya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Agama Allah satu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama Islam. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, kok Tuhan nurunkan agama banyak, berarti umat suruh berantem? Ngawur, kata saya. Ngaji yang benar, bahwa agama yang diturunkan hanya satu, agama Islam. Sebenarnya Yahudi itu bangsa bukan agama. Masa agama Indonesia kan ada tuh? Iya, agama itu selalu Allah Islam. Dasar fondasi semuanya 25 rasul, satu fondasi. Adapun syariat ya diturunkan oleh Allah, Allah tidak menurunkan syariatnya sekaligus. Diturunkan syariat ini sesuai dengan kebutuhan umatnya. Sampai zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Zaman Nabi Adam undang-undang perkawinan tidak selengkap ini. Baru lengkap itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak ada undang-undang perkawinan lengkap seperti sekarang ini? Siapa menjadi besan? Yang ada Nabi Adam dengan anaknya, Allah kasih kemudahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, kakak kandung kawin dengan adik kandung. Kalau sekarang misalnya di Mampang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh, disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, disempurnakan. Datang Nabi Daud, disempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Musa, disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa, disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita percaya kepada kitab Injil, bahwa kitab Injil kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Kita percaya bahwa kitab Taurat itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Kita percaya kitab Zabur, kitab suci yang diberikan oleh Nabi Daud untuk disampaikan kepada kaumnya. Tapi yang kita percaya itu pada Injil yang asli, kepada Taurat yang asli. Mana yang asli? Yang asli itu kalamullah. Kitab Injil yang asli, kitab Injil yang firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan ke dalamnya. Tidak ada dalam kitab Injil itu perkataan Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak ada dalam kitab Injil itu perkataan-perkataan pastor-pastor pada zamannya. Injil yang asli hanya firman Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk kepada umat. Itu yang kita percayai. Ya, urusan mereka yakin ada 4 Injil, persilakan. Kita tidak usah menghina, tidak usah menyalahkan keyakinan dia. Injil Matius jelas yang menulis itu orang namanya Matius. Injil Yahya jelas yang nulis namanya orang bernama Yahya. Injil Markus jelas yang nulis namanya orang yang bernama Markus. Injil Markus, Matius, Lukas. Injil Lukas yang orang bernama Lukas
ada Injil yang kelima, tapi Injil itu tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Namanya Injil Barnabas. Mengapa Injil Barnabas tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran, dan sudah saya baca. Sudah saya baca itu, lengkap saya baca. Nah, ini kitab semuanya ditulis oleh orang pengarangnya. Kalau mereka percaya itu kitab asli, persilahkan. Tapi kalau kita tidak, yang kita percaya Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk sampai kepada kaumnya. Itu semuanya tidak ada sekarang. Dicari di pojok bumi kagak ada. Karena kitab ini diangkat oleh Allah. Kitab Zabur diangkat oleh Allah. Kitab Taurat yang asli dianggap oleh Allah. Kitab Injil yang asli diangkat oleh Allah. Karena diganti dengan kitab suci Al-Quran sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya, dan isinya sempurna. Maka peringatan Maulid ini sambil memperingati kelahiran Nabi, memperingati wafatnya Nabi, sekaligus peresmian agama Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meresmikan Islam. Sebelumnya tidak ada. Allah meresmikan. Allah resmikan agama Islam ini setelah Rasulullah turun terakhir sebagai Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka orang ahli sunnah wal jamaah tidak usah gelisah. Kita gelisah Pak Kiai, mengapa? Ada yang ngaku Nabi di Jember, aku Nabi di Jombang, ada di Jakarta, Musaddiq ngaku Nabi. Orang yang ahli sunnah wal jamaah tidak gelisah. Siapapun yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu pembohong semua. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Siapapun mengaku Nabi persilakan. Tapi kami orang ahli sunnah wal jamaah tidak gelisah. Siapapun yang ngaku Nabi setelah Muhammad itu pembohong semua. Tidak benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena Al-Quran menyatakan, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini jelas. Nah, maka setelah Al-Quran 30 juz turun, baru Allah meresmikan. Allah yang meresmikan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini deklarasi. Al-yawma pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji yang terakhir, menurut ulama tafsir turun ayat ini. Al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Quran 30 juz, hudal linnas, sebagai petunjuk hidup. Quran mengatur kehidupan manusia di dunia, dan Quran mengatur kehidupan manusia di akhirat. Ada tokoh Islam yang berkata, urusan dunia jangan dicampur dengan agama, jadi kacau. Dia nggak ngerti agama, walaupun tokoh agama. Kalau urusan dunia ingin beres, ikutilah petunjuk Allah, pasti beres. Mengapa kacau? Karena tidak ikut petunjuk Allah. Al-Quran diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk hidup. Quran mengatur segala tatanan kehidupan manusia, mulai hidup berkeluarga, ya, mulai daripada meminang anak perempuan yang dikatakan al-khidbah, diatur oleh Islam. Kemudian akad nikahnya diatur oleh Islam dengan akad nikah yang indah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada ijab wal qabul,
ada mahar, ada saksi. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Jadi Islam diturunkan oleh Allah itu pada zaman Nabi Muhammad untuk mengadakan satu perubahan peradaban. Yang waktu itu bangsa Arab dikatakan peradabannya peradaban jahiliyah. Maka turunnya Nabi Muhammad untuk merubah satu peradaban jahiliyah untuk dijadikan peradaban Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita itu mengikuti petunjuk Quran. Kalau ingin selamat, ikuti petunjuk Quran, ikuti petunjuk Sunnah Rasulullah. Jangan ngikuti ajaran-ajaran yang sesat ini. Ya. Masuk ke Indonesia, liberalisme, waduh, berbondong-bondong masuk liberal. Dari mana makhluk liberal ini lahirnya? Setelah lahir makhluk liberal itu apa tujuannya? Saya baca sejarah peradaban Barat. Liberalisme itu lahir dari Barat, bukan lahir dari Quran, bukan lahir dari Sunnah Rasulullah. Liberalisme lahir dari Barat. Yang saya baca dalam sejarah Barat, karena mereka trauma dengan agamanya secara historisnya. Bagaimana secara historis sejarah peradaban Barat? Ketika tahun 325 Masehi itu terjadi sebuah konsili muktamar, sehingga waktu itu Trinitas itu diputuskan dengan voting. Lah, kok syahadat diputuskan dengan voting? Lah, ini timbullah orang yang cerdas agak trauma, yang tidak trauma ya tidak trauma. Setelah gereja berkuasa pada abad pertengahan dengan kekuasaan yang luar biasa, tidak hanya menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, hukum mati. Itu yang saya baca, bukunya saya ada. Itu yang saya baca. Kalau sudah dihukum mati, subhanallah, tidak manusiawi cara melaksanakan, mengeksekusi hukuman mati itu. Seorang ahli ilmu pengetahuan, seorang ahli astronomi bernama Bruno, karena dia keyakinannya bertentangan dengan gereja. Pada waktu itu gereja berkeyakinan bahwa semua planet yang berputar di langit ini mengelilingi mahkotanya Paus Paulus yang ada di Roma. Nah, keyakinan mereka, ya keyakinan mereka, ya persilakan, hak dia. Kita tidak usah menyalahkan, tidak usah menghina, itulah hak dia. Nah, Bruno tidak, dia secara ilmu astronomi bahwa bulan berputar ngelilingi bumi, bumi bersama bulan berputar ngelilingi matahari, matahari berputar di angkasa ini. Karena Bruno tidak mau menarik ilmunya ini, maka Bruno dihukum mati. Dan dihukum mati caranya dibakar hidup-hidup. Bagaimana orang dibakar hidup-hidup di depan manusia yang menyaksikan? Apa tidak ngeri? Ada yang digergaji, orang dihukum mati digergaji kayak kayu dibelah. Siapa yang tidak trauma? Di buku saya sampai gambar gergajinya itu ada. Saya baca. Trauma lagi mereka itu. Yang dihukum mati tadi di penjara, dipelihara harimau. 1-2 harimau. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, harimau tidak dikasih makan 2-3 hari. Begitu harimau lapar, orang yang dihukum mati dilempar di tengah-tengah harimau, dirobek-robeklah tubuhnya, matilah dia dimakan harimau. Ini menimbulkan mereka trauma. Itu menurut buku yang saya baca. Yang tidak trauma ya tidak trauma. Trauma saya kan berbeda, ada pro kontra.
Yang pro ya tidak trauma, yang kontra ya trauma. Yang kedua, dia trauma, yang kontra, yang tidak kontra ya tidak trauma. Tentang kitab mereka itu, mana Injil yang asli menjadi tanda tanya dari mereka. Injil yang ada jelas tulisan Matius, tulisan Lukas, tulisan Markus, tulisan Yahya, tulisan Barnabas. Yang asli dari Allah kepada Nabi Isa itu mana? Di antara mereka ada yang trauma, yang pro ya tidak trauma. Mereka trauma lagi dari sosoknya Nabi Isa sendiri. Nabi Isa Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Yang pro ya pro, yang kontra dia trauma. Lebih memuncak lagi ketika gereja pada abad pertengahan tahun 500 Masehi mengeluarkan surat pengampunan. Jadi kalau orang berdosa datang ke gereja ngaku dosanya, tobat, beli surat. Nah, mereka yang kontra, loh kok yang memaafkan kok orang gereja, kok bukan Tuhan Bapa, kok bukan Tuhan Yesus? Timbullah trauma. Nah, karena trauma-trauma ini ada kelompok yang berani berontak melawan gereja Vatikan. Dia katakan gereja Vatikan tidak benar, bertentangan dia dengan Yesus Kristus. Dia berontak, dipimpin oleh seorang yang bernama Martin Luther. Karena mau dibunuh, dia lari ke Jerman. Di Jerman kebetulan dilindungi oleh penguasa Jerman ini. Karena dilindungi oleh penguasa Jerman, dia mendirikan agama baru. Lahirlah namanya agama Kristen Protestan. Jadi saya tahu siapa pendirinya Protestan itu dan kapan lahirnya Protestan itu. Timbullah dua, gereja Protestan dengan gereja Katolik, yang keduanya saling bantai-membantai. Itulah kehidupan di Eropa. Nah, di antara mereka yang tidak berani berontak, timbullah aliran namanya liberalisme, bahasa Inggris, yang artinya kebebasan adalah hak asasi manusia. Mereka ingin bebas dari agama. Seorang tokoh daripada liberalisme bernama Humphrey Cox, dia menyatakan dalam bukunya, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ini kita tidak tahu itu. Hanya mendengar liberalisme, kebebasan, wow, ikut semua. Padahal tujuannya liberalisme itu kemana? Liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau itu tujuannya, berarti pemurtatan. Kalau kita bebas dari asuhan agama, apa itu? Yang bebas dari asuhan agama hanya binatang. Ya. Kita diciptakan oleh Allah. Sukran makmun diciptakan oleh Allah. Apa untuk sakaripi dewe? Apakah sukran makmun diciptakan oleh Allah untuk semau gue? Apakah sukran makmun diciptakan oleh untuk semau-maunya? Tidak. Allah ciptakan sukran makmun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin dan manusia untuk melaksanakan perintah Allah, untuk sujud kepada Allah, bukan untuk semau gue. Kalau liberalisme maksudnya sebebas-bebasnya tanpa batasan agama, maka saya katakan liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Eropa. Liberalisme di Indonesia tidak sama dengan liberalisme di Amerika. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 selaku warga negara Republik Indonesia. Liberalisme dan HAM di Indonesia dibatasi dengan ajaran agama, dengan akhlak, dengan moral agama selaku umat yang beragama. Bebas mutlak tanpa batas
hanya untuk binatang dan orang gila. Ingin bebas? Gila. Ingin bebas? Gila. Ingin telanjang? Gila. Ingin ngerampok? Insya Allah orang gila ngerampok gak dihukum oleh polisi. Siapa yang nyolong kelapa itu? Oh si Fuad. Oh itu gila, selesai. Jadi saya jelaskan sama umat Islam ini, karena banyak umat Islam yang ikut liberal. Dia tidak tahu kemana liberal ini arahnya. Ini saya baca di dalam bukunya Humphrey Cox, tokoh liberal di Amerika. Dia mengatakan terang-terangan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ya tentu bertentangan dengan Islam. Maka selalu saya katakan, persilakan liberalisme kita terima di Indonesia, tetapi tidak seperti liberalisme di Eropa. Di Eropa tidak punya Pancasila, di Amerika tidak punya Pancasila. Tapi kami sebagai warga negara Republik Indonesia, liberalisme dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, dibatasi dengan agama. Kebebasan yang tanpa batas tidak untuk manusia. Jadi kalau dimaksudnya liberalisme kebebasan manusia tanpa batas, itu berarti di Indonesia sekarang ini sedang ada proses pembinatangan bangsa Indonesia. Saya ini sudah tua, sudah nggak punya kawan kok ini. Noleh ke belakang saya, sudah nggak ada kawan saya yang dulu-dulu itu nggak ada. Masih ada Habib satu ini. Ya. Lainnya sudah nggak ada, nggak punya kawan saya ini. Ustadz-ustadz yang dulu Mampang pidato dengan saya habis semua, nggak ada sudah. Jadi saudara jangan curiga dengan pidato saya. Tidak ada tenden, hanya untuk menyelamatkan manusia daripada sifat binatang. Tidak ada saya tujuan lain. Mau jadi presiden sudah ketuaan, mau jadi menteri sudah ketuaan, mau jadi DPR sudah ketuaan. Umur saya sudah 83, mau masuk 84. Sudah tidak ada itu semuanya. Saya cuma ingin menyelamatkan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia jangan jadi binatang. Saya ingin menyelamatkan. Liberalisme yang tanpa batas itu berarti pembinatangan manusia. Kami ngerti karena saya baca bukunya dari Humphrey Cox. Humphrey Cox seorang tokoh liberalisme. Dia yang menyatakan bahwa liberalisme tujuan untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, ya binatang. Nah, sedangkan Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengadakan perubahan peradaban. Dari peradaban jahiliyah kita robah menjadi peradaban Islam. Baik berumah tangga mengikuti peradaban Islam, bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Insya Allah kalau kita ber-RT, ber-RW, bermasyarakat mengikuti petunjuk Quran, insya Allah hidup rukun antar umat beragama, damai semuanya, saling hormat menghormati dan saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad. Tegas kan? Karena kalau saudara murtad, saya yang digebukin malaikat mungkar wa nakir. Hei, Sultan Makmun pernah pidato di Mampang? Pernah? Itu orang Mampang membenarkan semua agama. Kau biarkan saya yang gebukin malaikat mungkar wa nakir. Mungkin saudara bisa selamat karena tidak tahu. Oleh sebab itu saya katakan toleransi antar umat beragama, hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Tegas saya.
Itu Quran yang menyatakan, bukan saya. Nah, disinilah timbul lagi aliran namanya sekularisme. Mereka mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama hanya ada di dalam masjid. Di luar masjid tidak ada agama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agama cuman sholat, dikir, marhabanan, maulidan, bungkus berkat, pulang. Hanya itu Islam. Ya Islam itu. Tapi itu Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia. Bagaimana kita berumah tangga yang baik, mulai WC diatur, dapur diatur, makan diatur, tidur diatur, kamar tamu diatur. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam ini. Wahai saudara-saudaraku, kalau ingin tahu peradaban Islam dalam berumah tangga, datang ke rumahnya Syukron Makmun. Saya kasih tahu peradaban Islam dalam berumah tangga. Indah. Hanya Islam yang punya peradaban indah dalam berumah tangga. Isunya keluar, Islam melarang pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Justru Islam yang menyuruh supaya laki-laki bergaul bebas dengan perempuan. Disuruh oleh Islam. Perintah nikah. Perintah kawin itu perintah apa? Perintah pergaulan bebas. Cuman lewat pintu. Pintu yang sudah diatur oleh Allah dengan akdun nikah yang sah. Barulah bergaul bebas. Saya yakin Al-Mukarram Kyai Mustafa itu hasil pergaulan bebas. Hah? Syukron Makmun hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dengan ibu saya nggak bergaul bebas, yang nggak ada Syukron Makmun. Jadi semua kiai ini yang ada di samping saya ini, para habaib itu, semuanya hasil pergaulan bebas. Dia gue, maaf Habib. Islam dipojokkan, seolah laki-laki dilarang bergaul bebas. Islam perintahkan bergaul bebas. Perintahnya jelas, fankihu ma tawbalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruban. Tapi ingat, fa iniftum alla ta'dilu fa wahida. Lah ini Islam mengatur. Lalu dikatakan Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Justru Islam diturunkan ini untuk mengatur cara hidup manusia di dunia. Kalau untuk itu, tidak untuk itu, untuk apa Islam diturunkan? Islam diturunkan ini untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan kehidupan manusia di akhirat. Di dunia diatur, dalam rumah tangga diatur, bertetangga diatur, berekonomi diatur. Siapa yang bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Lihat itu Bank Syariat Indonesia. Lihat, itu jawaban bagi kaum sekuler. Hai kaum sekuler, kalau kau bicara bahwa Islam agama tidak mengatur kehidupan manusia, itu lihat Bank Syariah Indonesia itu. Islam mengatur. Kalau seandainya ekonomi bangsa Indonesia ini mengikuti ekonomi Islam, insya Allah otomatis korupsi hilang, sogok menyogok hilang, penipuan hilang. Kalau mengikuti syariat Islam. Mengapa? Dalam Islam tuh orang diajarkan jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya itu rezeki yang haram. Jangan ada rezeki yang najis lewat tenggorokannya itu. Siapa yang bicara tidak bicara politik? Maka kalau tidak ngaji jangan ngomong agama. Yang berhak ngomong agama itu orang yang ngaji. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid, hanya kebetulan jadi tokoh masyarakat misalnya,
Tokoh masyarakat belum tentu tokoh agama. Lalu ngomong agama, tentu aja karena ngomong semau-maunya, ngomong dengan akalnya, tidak dengan ayat Quran, tidak dengan sunnah Rasulullah. Syukran namun bicara dengan sunnah Rasulullah. Man waliya min amri ummati fasakku alaihim faskuk alaih. Subhanallah, indahnya kepemimpinan dalam Islam. Man waliya min amri ummati, barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Man waliya min amri faskuk alaih. Maka sebagai pejabat pemerintah menurut ajaran Islam, mulai dari RT RW selalu memudahkan urusan rakyatnya, jangan mempersulit urusan rakyat. Tapi kadang-kadang filsafatnya lain lagi. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ya, itu politik setan. Kalau politik Quran, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri ummati fasaul fasuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, persulitlah dia nanti pada hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Pemimpin dalam Islam sudah tidak perlu lagi kiai rapat membuat bagaimana kriteria pemimpin itu, kiai bodoh itu nggak perlu, sudah baku Kiai Mustafa, sudah baku Kiai Hamzah. Pemimpin dalam Islam tiru sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatona, selesai. Itu pemimpin. Cari presiden yang amanah, terpercaya, yang siddiq, yang jujur. Ya kalau ada orang itu tidak jujur, siapa yang ngomong? Ya lihat yang ngomong. Kalau ngomongnya tidak senang ya lain lagi. Siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tidak berkhianat. Tabligh, transparan. Kalau itu tabligh, Rasulullah itu menyampaikan ayat Quran, kebenaran. Kalau pemimpin tabligh, selalu pemimpin itu menyampaikan kebenaran. Jangan ada pemimpin yang menyampaikan kebohongan, 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 kebohongan. Sekali pemimpin bohong, harus nutup bohongnya dengan bohong lagi. Bohong tidak bisa ditutup kecuali dengan bohong. Hai pemimpin-pemimpin yang berbohong, siapapun saja, kiai-kiai yang berbohong, untuk menutup bohongnya pasti ditutup dengan bohong lagi. Tidak bisa bohong ditutup dengan jujur. Maka sekali bohong sampai kiamat bohong dia. Naudzubillah, saya berbohong kepada Kiai Mustafa. Untuk menutup bohong saya pada dia, saya tutup dengan bohong lagi. Untuk nutup bohong ini tutup dengan bohong lagi. Untuk nutup lagi bohong lagi. Sampai kiamat bohong. Pilih pemimpin yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah. Pilih pemimpin yang tabligh. Pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan-kebohongan. Siapapun bisa dibohongi, satu yang tidak bisa dibohongi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin bisa membohongi rakyatnya, rakyat bisa membohongi pemimpinnya, pemimpin dengan pemimpin saling bohong. Nah, ya sekarang ini terjadi, kata satunya dia bohong, dia bohong, dia bohong. Ya, memang dunianya dunia bohong sekarang ini. Mengapa? Karena tidak mengikuti petunjuk agama. Menurut petunjuk agama, maaf kepada orang-orang yang serang ambisi. Di dalam hadis Rasulullah, orang yang minta jabatan, kata Rasulullah, jangan dikasih jabatan. Apalagi ambisi. Ada apa dia? Kok ambisi jadi pemimpin? Apakah tidak tahu bahwa tanggung jawab pemimpin itu berat?
Ya kecuali kalau dia niatnya bagus, saya ingin mengadakan perubahan, persilakan. Benar gak akan mengadakan perubahan? Ini semuanya harus dicek. Perubahan apa? Salah satu perubahan itu perubahan yang baik kepada yang lebih baik. Itu namanya perubahan yang kita harapkan. Perubahan yang lebih baik kepada perubahan yang terbaik. Itu namanya perubahan. Dan Allah yang selalu menyuruh mengadakan perubahan. Adakan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita adakan perubahan dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Cari pemimpin yang fatonah, cerdas, pemimpin yang pinter, menguasai politik nasional, bukan hanya menguasai politik nasional, menguasai pula politik internasional. Itu yang kita harapkan pemimpin itu. Jangan pemimpin yang tidak mengerti politik nasional, tidak mengerti politik internasional. Karena kita akan bergaul dengan internasional. Jadi pemimpin kita harus orang yang mampu secara nasional dan secara internasional, mengerti segala persoalan. Mengapa Ukraina perang dengan Rusia? Mengerti persoalannya, mengerti persoalan internasional. Itu namanya fatonah, orang yang cerdas, yang berilmu. Mengapa? Supaya pemimpinnya bisa menyelesaikan kalau rakyatnya kesulitan. Rakyat sulit. Kalau pemimpinnya cerdas, bisa mencarikan solusi agar rakyat keluar dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit, sampai kiamat rakyatnya tetap sulit. Nah disinilah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Islam mempunyai gagasan yang begitu indah di dalam bernegara. Nah, jangan dikatakan Islam itu hanya marhabanan, tahlilan, bungkus berkat. Itu mungkin dia Islam begitu itu, nggak pernah ngaji. Jadi akhirnya dia cuman kerjaannya selama jadi orang Islam, kalau menjumatan pergi ke musola, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Ngaji kagak, mempelajari Islam enggak. Sehingga dia bisa Islam itu cuman di masjid, sujud, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Saya jawab, ya itu Islam. Tapi Islam bukan itu aja. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Nanti kalau saya sempat, bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga? Bagaimana peradaban Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW? Bagaimana peradaban Islam dalam berekonomi? Bagaimana peradaban Islam dalam berpolitik? Insya Allah, kalau saya ada kesempatan, saya uraikan semua itu. Sebenarnya dalam kitab fikih itu, cuman kadang-kadang kitab itu cuman kitab fikih gitu, kayak Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Tapi kalau ditelusuri isinya itu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu, pertama fikul ibadah, tentang beribadat kepada Allah. Mulai babul wudunya sampai mulai babul babul toharonya sampai nanti bab haji. Itu namanya fikih ibadat. Setelah itu kita baca Fathul Mu'in, mulai babul bai' tentang jual beli. Di situ banyak kaitannya jual beli. Ada babul syirkah tentang koperasi. Ada babul qorot tentang penanaman modal. Ada babus salam tentang pemesanan barang. Nah, semua perinci dalam kitab itu. Maka itulah yang berbahaya, orang tidak pernah ngaji Islam berbicara Islam. Itulah jadi sekuler. Jelas?
Itulah yang jadi sekuler. Kalau dia belajar Islam kayak di pesantren, tahu ini babul baik tentang jual beli, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana syaratnya pembeli, syaratnya penjual. Kalau ekonomi Islam dilaksanakan, tidak perlu pemerintah membuat perlindungan konsumen, tidak perlu. Konsumen pasti terlindung dengan hukum ekonomi yang dibuat oleh Islam, yang dibuat oleh Quran dan Sunnah Rasulullah. Kayak sekarang misalnya pesan barang, sistem online kata orang sekarang, saya nggak pernah. Ya, makanya online lewat HP. Orang punya HP, kalau otaknya cerdas, dia gudang kagak punya, pabrik kagak punya, toko kagak punya, tapi bisa menjadi pedagang besar. Bisa. Dia cuma duduk di kursi, modalnya cuma HP, tapi hubungannya dengan pabrik ada, hubungan dengan toko ada. Kalau pesan barang, pabrik, hei tolong kirim ke rumah si fulan semen 500 sak, dikirim. Dia nggak punya toko, nggak punya gudang, cuman punya HP, tapi jadi pedagang besar, mengalahkan yang punya gudang. Kalau dia lincah dalam main HP-nya. Lalu bagaimana sekarang kalau online? Ikuti ajaran Islam. Pesan barang jangan dibayar kecuali barang sudah diterima di rumah. Hah? Apa? Nggak ada yang tertipu. Saya pesan jam tangan ini, karena ada dijual di HP-nya, di HP yang nomor sekian. Oke. Tolong transfer dulu duitnya, nggak bisa, kirim dulu, barang terima saya bayar. Lah kalau transfer dulu, kalau nggak dikirim mau apa saudara? Bagaimana cara menariknya, kan susah. Nah, atau dibarang dengan barang palsu. Jadi ekonomi Islam, ekonomi yang jujur. Wah ini nggak pulang nanti saya ini. Sudah, saya sampai sekian aja dulu ya. Karena yang politik tadi sudah kan ya, yang politik sudah ya, itu secara garis besarnya prinsip-prinsipnya negara dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini saya berkata, ini saya cuma menawarkan ya, masa nawarkan nggak boleh? Mau dipakai oleh bangsa Indonesia, alhamdulillah, tidak dipakai. Wa ma alaina illal balagul mubin. Sudah saya sampaikan kepada bangsa saya tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mau makai persilakan, tidak mau makai wa ma alaina illal balagul mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.